Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah, kali ini kita bisa dipertemukan kembali pada video pembelajaran akuntansi perpajakan dengan materi yaitu pajak penghasilan pasal 25, 26, 28, dan 29. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Iswan Jainuddin Magister Pendidikan dan Ibu Edutivia Mardini Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 itu sendiri. Yang pertama, yaitu saya Wahyudi, dan teman saya yaitu Hana Gloria, Imam Tantowi, Agnes Vivian, Mas Agus Ahmad Rafli, Resti Yuni Setia, Lepi Setiawan, Naila Fitri Farafish, Suci Permata Indah, dan Apmiliana Tridharma. Selanjutnya, yaitu kami adalah mahasiswa semester 4 program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, mungkin teman-teman sudah penasaran nih. Ada baiknya kita akan lanjut pada pembahasan kita ya teman-teman. Silakan disimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 25. Adapun dasar hukum dari PPh pasal 25 ini, yang pertama yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua adalah petunjuk pengisian SPT PPh Badan 1771. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih mengenai pengertian dari PPh 25 sendiri. PPh 25 sendiri adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau WP yang bersangkutan pada setiap bulannya. Sebagaimana yang dimaksud pada PPh 25 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu PPh pasal 25 yang harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya nih setelah masa pajak berakhir. Dan sedangkan untuk penyampaian SPT masa PPh 25 itu selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Baiklah, kita akan lanjut nih pada konsep umumnya. Konsep umum yang pertama yaitu PPh 25 setiap bulan nih. Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sendiri atau WP untuk setiap bulannya adalah sebesar PPh terhutang menurut SPT tahunan PPh tahunan pajak. Nah, yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dari PPh 21 dan 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam PPh 22. Nah, selanjutnya yaitu pajak penghasilan yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam PPh 24 dibagi dengan 12 atau 12 bulan ya teman-teman dalam satu tahunnya. Sebagaimana itu dalam tahun pajak ya teman-teman. Atau sederhananya seperti ini. PPh 25 ini didapatkan dari pengurangan PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24. Kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan 12 atau banyak bulan dalam satu tahun tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya teman-teman. Silakan disimak. Yang pertama yaitu SPT tahunan PPh kurang bayar. Berdasarkan dengan Undang-Undang PPh, kurang bayar terjadi apabila pajak yang terutang dalam satu tahun pajak ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada kredit pajak. Nah, kekurangan pajak ini maka dikenal dengan istilah pajak penghasilan pasal 29 yang merupakan pelunasan. Maka dapat kita simpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 29 ini adalah kekurangan pajak setelah dikurangi pajak-pajak lainnya yang terutang, di mana ini harus dibayarkan atau dilunasi sebelum menyelesaikan pelaporan SPT tahunan. Oleh karena itu, PPh pasal 29 ini sering dikenal dengan pelunasan pajak kurang pajak. Nah, PPh pasal 29 ini selalu dikaitkan dengan PPh pasal 25. Mengapa? Hal ini dikarenakan pada PPh pasal 29 kata kuncinya adalah pelunasan, sedangkan pada PPh pasal 25 adalah angsuran. Nah, tarif PPh pasal 29 itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 29 untuk wajib pajak orang pribadi yaitu PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 29 bagi wajib pajak yaitu badan, PPh pasal 29-nya yaitu PPh terutang dikurangi angsuran PPh 25.
Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Koperasi Unit Desa Senyum Selalu setelah menghitung jumlah PPh terutang tahun pajak 2011, diketahui PPh terutangnya dalam setahun sebesar 12 juta. Pada tahun 2012, koperasi memperoleh laba yang lebih banyak. Sesudah dihitung kembali, pajak terutang pada 2012 adalah 15 juta. Angsuran dari PPh pasal 25 selama tahun 2012 atau 12 tahun adalah 1 juta dikali 12, yaitu 12 juta. Maka penyelesaian PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi Koperasi Unit Desa Senyum Selalu adalah sebagai berikut. PPh terutang dikurangi angsuran PPh pasal 25, di mana PPh terutangnya itu 15 juta dan angsuran PPh pasal 25-nya 12 juta. Sehingga 15 juta dikurangi 12 juta sama dengan 3 juta rupiah. 2. SPT tahunan badan lebih bayar. Lebih bayar dikenal dengan istilah pajak penghasilan pasal 28A. Jika dalam SPT tahunan disebabkan status PPh terutang adalah lebih bayar, maka wajib pajak bisa memilih dua opsi, yaitu pertama, wajib pajak boleh mengkompensasikan dengan tahun pajak tahun berikutnya, lalu kedua, wajib pajak dipersilahkan mengajukan restitusi atau pengembalian pajak. Selanjutnya yaitu contoh PPh pasal 28. Penghasil kena pajak Ibu Ani di tahun 2017 anggap 200 juta. Selain itu, dia juga memiliki kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 7 juta dan PPh pasal 23 sebesar 9.500.000. Ibu Ani juga terdapat penyerahan barang kena pajak atau BKP terhadap kementerian sebesar 1 miliar. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, pada perhitungan di atas diketahui pajak penghasilan pasal 28 yaitu adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar 6.500.000. 2. PPh 25 sebelum penyampaian SPT tahunan. Contoh, apabila SPT tahunan PPh disampaikan oleh WP pada bulan Februari 2012, maka besarnya angsuran PPh 25 yang harus dibayar WP untuk bulan Januari 2012 adalah sebesar angsuran PPh 25 bulan Desember 2011, misalnya sebesar 1 juta. 3. Tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Contoh, berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2011 yang disampaikan WP dalam bulan Februari 2012, perhitungan besarnya angsuran PPh 25 yang harus dibayar adalah sebesar 1.250.000 dalam bulan Juni 2012. Telah diterbitkan SKP tahun pajak 2011 yang menghasilkan besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan sebesar 2 juta. Berdasarkan pasal 25 ayat 4, maka besarnya angsuran PPh 25 mulai bulan Juli 2012 adalah 2 juta. Penetapan besarnya angsuran PPh 25 berdasarkan SKP yang tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran PPh pasal 25 sebelumnya berdasarkan SPT tahunan. Baiklah, saya Agnes Sufian dengan NIM 060312825338 akan menjelaskan bagian D, hal-hal tertentu. Dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 6 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Strip 537/PJ/2000 diatur mengenai penetapan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu yang pertama, WP berhak atas kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal yang berdasarkan pada SPT tahunan, SKP, SK, keberatan atau putusan banding yang sesuai dengan pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-Undang PPh. Besarnya PPh 25 adalah sebesar PPh yang dihitung dengan dasar perhitungan sebagai berikut. PPh 25 sama dengan dalam kurung jumlah penghasilan neto SPT PPh tahun lalu dikurang kompensasi rugi tutup kurung dikurang kredit pajak dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dengan catatan, apabila SPT PPh tahun pajak yang lalu menyatakan rugi atau lebih bayar atau nihil, maka besarnya PPh 25 adalah nihil. Contoh perhitungan WP berhak atas kompensasi kerugian yaitu diketahui neto PT Alberu tahun 2009 penghasilannya sebesar 120 juta rupiah. Kompensasi kerugian tahun 2008 sebesar 150 juta rupiah dan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan di tahun 2010 yaitu sebesar 30 juta rupiah. Maka perhitungan PPh tahun 2010. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh 25 adalah 120 juta rupiah dikurang 30 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah.
PPh terutang tahun 2009 berdasarkan asumsi bahwa pendapatan PT Alberu dalam tahun pajak 2009 kurang dari 4.800 juta, yaitu 28% dikali 50% dikali 90 juta rupiah sama dengan 12.600.000 rupiah. Lalu apabila tahun 2009 PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 5 juta, maka besarnya angsuran PPh 25 PT Alberu tahun 2010 adalah 1/12 dikali dalam kurung 12.600.000 rupiah dikurang 5 juta rupiah, yaitu 630.000. Lalu hal-hal tertentu yang kedua itu WP memperoleh penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan garis miring atau modal, kecuali dari penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta atau capital gain, sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental. Maka rumus untuk mencari PPh 25 adalah dalam kurung jumlah penghasilan neto SPT PPh tahun lalu dikurang penghasilan tidak teratur tutup kurung dikurang kredit pajak dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh soal untuk WP memperoleh penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan tidak teratur WP asih dari usaha dagang dalam tahun 2009 yaitu sebesar 18 juta rupiah, dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan rumahnya selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2009 adalah sebesar 72 juta rupiah. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut sekaligus diterima pada tahun 2009, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan PPh 25 dari WP ASI pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan WP ASI yang teratur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Samad Rafli Safari dengan NIM 060318202528. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. 3. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. A. WP tidak diberikan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran PPh 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya PPh 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Setelah WP menyampaikan SPT tahunan PPh, maka besarnya PPh 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan tersebut dengan memperhatikan SPT tahunan tersebut mengklaim adanya kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur. Besarnya PPh 25 hasil perhitungan kembali tersebut berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya kurang atau lebih bayar. B. WP diberikan izin perpanjangan jangka waktu penyimpanan SPT tahunan PPh. Besarnya PPh 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya PPh 25 yang dihitung berdasarkan SPT tahunan sementara yang disampaikan WP pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan. Akuntansi pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 atau 28A. Akuntansi pajak penghasilan pasal 25 merupakan proses pencatatan transaksi kaitannya dengan saat pengakuan PPh pasal 25, pembayaran PPh pasal 25, dan saat pelaporan PPh pasal 25. Sebelum menghitung PPh pasal 25, perlu dihitung dahulu PPh pasal 29 atau 28A. Atau kurang lebih bayarnya. Pajak terutang selama setahun.
Menghitung besarnya PPh pasal 29 atau 28A yang berasal dari pajak terutang selama setahun dikurangi seluruh kredit pajak mulai dari PPh pasal 21 sampai dengan 25 ketika dihitung hasil kurang bayar, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Mencatat PPh terutang kurang bayar dengan akun biaya pajak di debit pada PPh pasal 21, 22, 23 dan PPh pasal 24 atau 25 di kredit. Serta fiskal luar negeri utang PPh pasal 29 di kredit. Ketika dihitung hasil lebih besar, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Mencatat PPh terutang lebih bayar. Biaya pajak di debit, lalu piutang PPh pasal 28A, PPh pasal 21, 23, 22 dan 23, PPh pasal 24 atau 25, fiskal luar negeri di kredit. Setelah menghitung besarnya PPh pasal 29 atau 28A, lalu kita hitung besarnya PPh pasal 25 dengan cara mengurangkan antara pajak terutang selama setahun dengan seluruh kredit pajak kecuali 25. Lalu dibagi 12 bulan PPh pasal 25. Hal ini menjadi dasar untuk pembayaran pada tahun yang akan datang. Ketika pembayaran PPh pasal 25, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut dengan akun PPh pasal 25 dibayar di muka, di debit, dan kas di kredit. Untuk mencatat pembayaran PPh pasal 25 tersebut. Pembayaran PPh pasal 25 untuk bulan ini akan dibayar pada bulan berikutnya. Untuk itu perlu dibuat penyesuaian setoran PPh pasal 25 bulan ini. Maka jurnal penyesuaian yang perlu kita buat adalah PPh pasal 25 dibayar di muka, di debit pada hutang PPh pasal 25 di kredit. Untuk mencatat pengakuan PPh pasal 25 bulan ini. Lalu pembayaran yang dilakukan pada bulan berikutnya akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Hutang PPh pasal 25 di debit dan kas di kredit untuk mencatat pembayaran PPh 25 pada bulan berikutnya. Sekian. F. Dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 atau 28A. Dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh dalam pasal 24. Setelah diperoleh hasil tersebut, pengurangan tersebut kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Intinya adalah dalam perhitungan PPh pasal 25, semua pungutan atau pemotongan pajak penghasilan pada tahun tertentu akan menjadi pengurangan atau kredit pajak untuk pajak terutang tahun tertentu itu juga, kecuali pajak yang telah dibayar sendiri atau istilahnya yakni PPh pasal 25 dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni pajak terhutang setahun XXX, kredit pajak yakni PPh pasal 21 dijumlahkan dengan PPh pasal 22, lalu PPh pasal 23, PPh pasal 24 dijumlahkan akan menjadikan total kredit pajak, yakni dikurangkan dengan pajak terhutang setahun tadi yang akan menjadi pajak kurang atau pajak lebih bayar. Dan PPh pasal 25 tadi hasilnya dibagi dengan 12. Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh pasal 28A atau 29 adalah sebagai berikut. Pajak terhutang setahun XXX atau nominal. Kredit pajak PPh pasal 21 dijumlahkan dengan PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dijumlahkan akan menjadi total kredit pajak. Lalu dikurangkan dengan pajak terhutang tadi akan menjadi pajak kurang atau 29 atau lebih bayar 28A. Keterangannya. Yang pertama, jika pajak terhutang pada tahun tersebut melebihi jumlah kredit pajak yang telah dipungut oleh pihak lain, maka akan muncul kurang bayar. Kurang bayar di sini yang disebut sebagai PPh pasal 29.
Lalu yang kedua, jika pajak terhutang pada tahun tersebut kurang jumlah kredit pajak yang telah dipungut oleh pihak lain, maka akan muncul lebih bayar. Lebih bayar di sini yang disebut dengan PPh pasal 28A. Baiklah, kita akan masuk kepada contoh soal. Jumlah pajak penghasilan Tuan Imam Tantowi yang terhutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2017 sebesar 75 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Imam pada tahun 2017 adalah Rp28.300.000 dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar Rp12 juta, PPh pasal 22 sebesar Rp8 juta, PPh pasal 23 Rp5.100.000, PPh pasal 24 Rp3.200.000. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Imam Tantowi yang harus dibayar sendiri setiap bulannya untuk tahun 2018? Maka penyelesaiannya yakni PPh tahun 2017 sebesar Rp75 juta, kredit pajak PPh pasal 21 Rp12 juta, PPh pasal 22 Rp8 juta, PPh pasal 23 Rp5.100.000, PPh pasal 24 Rp3.200.000. Jumlah kredit pajak yakni Rp28.300.000. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2018 yakni Rp46.700.000. Penyelesaian jadi besar PPh pasal 25 per bulan yakni Rp46.700.000 dibagi 12 yakni Rp3.851.667. Jurnal pada saat pembayaran PPh pasal 25 setiap bulannya yakni PPh dibayar dibuka pada kas atau bank dengan nominal Rp3.851.667. Oke, di sini saya Levi Setiawan dengan NIM 0603 12 8 20 250 19 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal kedua. Baiklah, pada contoh soal 2 ini, PT One Piece menyatakan dalam SPT tahunan PPh Badan tahun 2013 bahwa angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan mulai April 2014 adalah sebesar Rp500.000 per bulan. Sedangkan angsuran PPh pasal 25 Januari sampai Maret 2014 mengikuti angsuran bulan Desember 2013, yaitu sebesar Rp400.000. Pada bulan April 2015, PT One Piece sudah menghitung bahwa besarnya PPh yang terhutang untuk 1 tahun pajak adalah sebesar Rp9 juta. Kredit pajak yang dimiliki diantaranya adalah PPh pasal 23 sebesar Rp1 juta, PPh pasal 22 sebesar Rp750.000, maka pembukuan yang akan dilakukan oleh PT One Piece adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mencatat angsuran PPh pasal 25 setiap bulan, mulai April 2014. Dengan pencatatan, yaitu pada PPh pasal 25, dibayar di muka Rp500.000 di kredit, pada kas Rp500.000 di kredit. Selanjutnya, kita akan mencatat pelunasan PPh pasal 29 di akhir tahun pajak. Untuk pencatatannya sendiri, yaitu beban PPh tahunan di debit sebesar Rp9 juta dan di kredit, yaitu PPh 25 dibayar di muka sebesar Rp5.700.000, uang muka PPh 23 di kredit sebesar Rp1 juta, uang muka PPh pasal 22 di kredit sebesar Rp750.000, dan juga kas di kredit sebesar Rp1.550.000. Untuk PPh 25 ini, untuk PPh 25 dibayar di muka maksud saya sebesar Rp5.700.000 diperoleh dari 3 bulan pertama pada Januari sampai Maret 2014 dikali dengan Rp400.000. Lalu 9 bulannya yaitu dari April sampai dengan Desember 2014 dikali dengan Rp500.000. Maka kita dapatkan 3 dikali Rp400.000 ditambah 9 dikali Rp500.000. Maka hasilnya adalah Rp5.700.000. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal 3. Pada tahun 2020, PT Indo April mencatat peredaran bruto sebesar 55 miliar dan penghasilan kena pajak sejumlah 100 juta. Jika pada tahun tersebut perusahaan telah dipotong dan dipungut PPh pasal 22 sebesar 2 juta, PPh pasal 23 sebesar 3 juta, berapakah besarnya PPh pasal 29 atau 28A dan PPh pasal 25 yang menjadi dasar angsuran pembayaran untuk tahun pajak yang akan datang? Nah, penyelesaiannya yang pertama, untuk mencari PPh pasal 28A atau 29, kita terlebih dahulu harus mengetahui PKP-nya atau penghasilan kena pajak dengan cara 100 juta dikali 25%. Nah, 25% ini merupakan tarif PPh pasal 17 wajib pajak badan. Jadi, 100 juta dikali dengan 25%, maka hasilnya adalah 25 juta. Lalu, PKP ini kita kurangi dengan penjumlahan kredit pajak.
Nah, kredit pajaknya ini dengan rincian PPh pasal 22 sebesar 2 juta dan PPh pasal 23 sebesar 3 juta. Jadi, 2 juta ditambah 3 juta sama dengan 5 juta. Total kredit pajak PT Indo April adalah 5 juta. Lalu, kita kurangi antara PKP dengan total kredit pajak. Hasilnya yaitu 20 juta yang merupakan pajak kurang bayar atau PPh pasal 29. Nah, untuk mencari PPh pasal 25, kita membagi 20 juta atau pajak kurang bayar itu dibagi 12, yaitu banyaknya bulan dalam 1 tahun. Jadi 20 juta dibagi dengan 12 hasilnya adalah Rp1.666.666. Maka pembukuan yang akan dilakukan oleh PT Indo April adalah yang pertama, saat mencatat PPh terutang kurang bayar, keterangannya biaya pajak didebit sebesar 25 juta, lalu PPh pasal 22 sebesar 2 juta dikredit, PPh pasal 23 sebesar 3 juta dikredit, dan hutang PPh pasal 29 sebesar 20 juta dikredit. Nah, jurnal yang kedua yaitu pada saat pembayaran PPh 25 setiap bulannya, yaitu PPh 25 dibayar di muka sebesar Rp1.666.666 pada kas atau bank sebesar Rp1.666.666. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai PPh pasal 25, 28, dan 29, selanjutnya kita akan memasuki materi pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26. Untuk ketentuan pasal 26, Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Untuk wajib pajak PPh pasal 26 ini sendiri merupakan wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Untuk tarif dan penerapan PPh pasal 26 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tarif pajak dan penerapannya. Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 sebagai berikut. 1. Atas penghasilan yang berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Royalti sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang, dan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan, yaitu PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Yang kedua, atas penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Rumusnya, PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dan dikalikan 20%. Maka besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut. 1. 50% dari jumlah premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri secara langsung maupun melalui pialang. Yang kedua, 10% dari premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia secara langsung maupun melalui pialang. Yang ketiga, 5% dari premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia secara langsung maupun pialang. Nah, yang ketiga, tarif pajak dan penerapannya itu ada atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh
pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Rumusnya PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dan dikalikan lagi 20%, maka besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Nah, yang keempat, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, perusahaan baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Nah, yang ketiga, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang terakhir, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. Nah, rumusnya itu PPh pasal 26, yaitu PKP dikurang PPh terutang dikali 20%. Nah, catatannya, untuk keperluan perhitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan. Baik, setelah tadi dipaparkan oleh Saudari Suci mengenai pajak penghasilan pasal 26, kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal pajak penghasilan pasal 26. Soal pertama yaitu PT ORV membayar royalti kepada ORV Ltd sebesar 600 juta rupiah yang berdomisili di negara Cina. ORV Ltd menyerahkan form DGTI kepada PT ORV berdasarkan P3B Indonesia dengan Cina. Pajak atas royalti dipotong 10% di negara sumber. Bagaimana penjurnalannya? Yaitu jurnal PT ORV pada saat pembayaran. Beban royalti di sebelah debit senilai 600 juta rupiah. Utang PPh pasal 26 di sebelah kredit 60 juta rupiah. Kas atau bank 540 juta rupiah. Lalu, untuk jurnal pada saat pembayaran PPh 26, utang PPh pasal 26 di sebelah debit senilai 60 juta rupiah, lalu kas atau bank di sebelah kredit 60 juta rupiah. Kita masuk ke pembahasan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu PT Black Label menggunakan jasa konsultasi dari Australia. Jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak adalah sebesar 620 juta rupiah. Atas transaksi ini, PT Black Label harus memungut sendiri PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean sebesar 10%. Hitunglah potongan PPh pasal 26 atas pembayaran ke Australia serta jurnal yang dicatat. Penyelesaiannya yaitu tarif PPh pasal 26 atas imbalan sehubungan dengan jasa adalah 20%. Lalu, perhitungannya adalah 20% dikali 620 juta, sama dengan 124 juta. 620 juta ini didapatkan berdasarkan kontrak senilai itu. Lalu, pada penjurnalannya yaitu, jurnal yang dicatat oleh PT Black Label adalah beban jasa konsulti. Saya ulangi, beban jasa konsultasi di sebelah debit senilai 620 juta rupiah, PPN masukan di sebelah debit 62 juta rupiah, utang PPh pasal 26 di sebelah kredit senilai 124 juta rupiah, kas di sebelah kredit senilai 558 juta rupiah. Jika ditotalkan di sebelah debit dan sebelah kredit itu balance. Lalu hasilnya adalah kas yang dikeluarkan oleh PT Roda 3 sebesar 558 juta rupiah terdiri dari 496 jutanya dibayarkan sebagai imbalan jasa kepada subjek pajak di Australia. Lalu
senilai 62 juta rupiah disetorkan kepada negara dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sehingga bisa dikreditkan sebagai pajak masukan di SPT masa PPN. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.